Kehidupan seringkali dipenuhi dengan berbagai peran, tuntutan, dan harapan yang membuat kita tanpa sadar mengenakan topeng-topeng palsu demi menyesuaikan diri dengan dunia luar. Kita berpura-pura bahagia ketika sebenarnya terluka, berpura-pura kuat padahal merasa lemah. Bahkan terkadang menipu diri sendiri bahwa kita baik-baik saja meskipun jauh di dalam hati kita merasa hancur. Membohongi diri sendiri memang terasa lebih mudah di awal. Tetapi di balik semua itu, sesungguhnya kita sedang menciptakan penderitaan yang berlapis-lapis dalam batin. Dhamma mengajarkan kita untuk tidak hanya jujur kepada orang lain, tetapi yang lebih penting adalah berani jujur pada diri sendiri. Mengapa kejujuran pada diri sendiri begitu penting dalam ajaran Buddha? Karena hanya dengan jujur, kita dapat melihat kehidupan sebagaimana adanya, tanpa ilusi, tanpa kepalsuan. Dalam Satipatthana Sutta, Buddha mengajarkan untuk melihat dengan jelas segala fenomena yang muncul dalam tubuh, perasaan, dan pikiran sebagaimana apa adanya, tanpa menambahkan cerita atau membuang-buang waktu untuk bersembunyi dari kenyataan. Kejujuran pada diri sendiri adalah awal dari kebijaksanaan, karena hanya dengan melihat kebenaran yang sejati, kita dapat memahami sebab musabab penderitaan dan mulai membebaskan diri darinya. Membohongi diri adalah bentuk keterikatan pada pandangan salah. Kita sering berusaha mempertahankan citra diri yang sempurna, karena takut menghadapi kenyataan bahwa kita punya kelemahan, kesalahan, atau luka batin. Dalam Dhamma, inilah yang disebut dengan kebodohan batin, kabut yang menghalangi pandangan kita terhadap kebenaran. Membebaskan diri dari kebohongan pada diri sendiri adalah langkah penting untuk menghancurkan kabut ini, agar cahaya kebijaksanaan dapat bersinar terang dalam batin kita. Jujur pada diri sendiri bukanlah tentang menjadi keras atau menyalahkan diri sendiri tanpa ampun, melainkan tentang keberanian untuk melihat kebenaran dengan mata terbuka, dengan penuh kasih dan pengertian. Seperti cermin yang memantulkan bayangan tanpa bias, demikian pula batin kita seharusnya mampu memantulkan segala perasaan, pikiran, dan keadaan tanpa menutup-nutupi atau melebih-lebihkan. Inilah latihan penting dalam Dhamma, belajar menerima diri apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan, agar kita benar-benar bebas dari penderitaan yang kita ciptakan sendiri. Dalam ajaran Buddha, kejujuran adalah salah satu dari 5 sila, Pancasila, yang menjadi dasar kehidupan bermoral, tidak berbohong. Namun, seringkali kita hanya mengaitkan sila ini dengan berkata jujur kepada orang lain. Padahal maknanya lebih dalam, jujur pada diri sendiri adalah pondasi untuk bisa benar-benar jujur kepada orang lain. Buddha mengajarkan, Dhamma adalah untuk mereka yang jujur, bukan untuk mereka yang curang. Karena tanpa kejujuran pada diri sendiri, kita akan terus terperangkap dalam ilusi yang menyesatkan. Bagaimana cara belajar jujur pada diri sendiri? Berikut adalah 5 cara untuk belajar jujur pada diri sendiri. Pertama, mengetahui dan memahami perasaan. Mengetahui dan memahami perasaan kita dengan penuh perhatian adalah langkah awal untuk berhenti membohongi diri sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering terbawa arus perasaan tanpa benar-benar menyadari apa yang sedang kita alami. Saat marah, kita mungkin berkata, "Saya tidak marah, hanya kesal sedikit." Atau saat sedih, kita berkata, "Saya baik-baik saja, ini hanya hal sepele." Kita menolak untuk mengakui kenyataan karena takut dianggap lemah, rapuh, atau tidak sempurna. Namun, Buddha mengajarkan bahwa sati, kesadaran penuh pada saat ini, adalah pintu gerbang menuju kebebasan batin. Jika kita tidak tahu apa yang sedang kita rasakan, bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Bagaimana kita bisa mengatasi penderitaan jika kita bahkan tidak jujur untuk mengakuinya? Latihan kesadaran penuh adalah keberanian untuk berkata jujur pada diri sendiri. Ini adalah kemarahan,
ini adalah kesedihan, ini adalah kecemburuan, ini adalah kebingungan. Dalam Satipatthana Sutta, Buddha mengajarkan untuk mengamati perasaan yang muncul. Apakah itu menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral, dan melihatnya sebagaimana adanya, tanpa menolak atau melekat. Ketika kita berkata, "Ini adalah marah," kita sedang menghentikan rantai penolakan. Kita tidak lagi menutupi perasaan dengan topeng kepura-puraan. Kita membiarkan batin kita memandang perasaan itu dengan jelas, seperti cermin yang bersih, tanpa kabut pembenaran diri. Ini bukan hanya latihan mengakui perasaan, tetapi juga latihan untuk berhenti membohongi diri. Karena setiap kali kita menolak perasaan, kita sedang menciptakan lapisan ilusi yang membuat kita semakin jauh dari kebenaran. Mengakui perasaan bukan berarti kita menjadi budak perasaan itu, tetapi justru kita sedang memurnikan batin agar terbebas dari belenggu kebohongan. Buddha berkata, apa yang tidak kita pahami, itulah yang mengikat kita. Apa yang kita lihat dengan jelas, itulah yang kita lepaskan. Dengan mengenali perasaan tanpa melarikan diri darinya, kita sedang melatih yoniso manasikara, yaitu perhatian yang benar, melihat segala sesuatu dengan cara yang mendalam, menyeluruh, dan penuh kebijaksanaan. Perasaan marah, sedih, takut, atau kecewa, jika kita jujur melihatnya, hanyalah perasaan yang muncul dan akan berlalu, bukan kebenaran mutlak tentang siapa diri kita. Jika kita tidak jujur terhadap perasaan ini, kita akan terus menciptakan penderitaan baru, karena kita hidup dalam penyangkalan, bukan dalam pemahaman. Belajar jujur pada perasaan juga berarti berhenti memberikan label palsu pada diri kita. Seringkali kita berkata, "Saya baik-baik saja," padahal hati kita remuk. Atau kita berkata, "Saya orang yang sabar," padahal dalam diam, kita menyimpan amarah yang menggerogoti batin. Kebohongan kecil ini, jika dibiarkan, akan menjadi kebohongan besar yang memisahkan kita dari realitas. Dalam Dhamma, hal ini disebut moha, kebodohan batin yang membuat kita tidak bisa melihat kebenaran apa adanya. Kebohongan pada diri sendiri adalah bentuk moha yang paling halus, karena seringkali kita bahkan tidak menyadarinya. Dengan sati, kita mengupas lapisan-lapisan tipuan itu satu persatu, hingga akhirnya kita bisa berkata dengan jujur, "Ini aku, inilah perasaanku, dan aku sedang berproses untuk memahami dan melepaskannya." Mengerti perasaan dengan penuh perhatian juga membawa kita pada pemahaman mendalam bahwa segala sesuatu adalah anicca, tidak kekal. Ketika kita jujur mengakui perasaan yang muncul, kita akan menyadari bahwa perasaan itu datang dan pergi. Marah tidak akan tinggal selamanya. Sedih juga akan berlalu. Bahagia pun tidak akan abadi. Jika kita berusaha menyangkal perasaan, kita justru terjebak dalam penderitaan yang berkepanjangan, karena kita menolak arus kehidupan yang terus berubah. Buddha mengajarkan bahwa hanya dengan menerima dan mengamati perubahan ini tanpa perlawanan, kita bisa mengalami kedamaian sejati. Maka, berhenti membohongi diri sendiri bukan hanya tentang kejujuran, tetapi tentang kebijaksanaan untuk melihat segala sesuatu sebagai bagian dari arus kehidupan yang mengalir apa adanya. Kedua, membiasakan malu bukan karena bersalah, tetapi malu karena tidak mengakuinya. Dalam ajaran Buddha, rasa malu, hiri, bukanlah sesuatu yang harus dihindari atau dianggap sebagai kelemahan, melainkan kualitas batin mulia yang menjadi penjaga moral kita. Hiri adalah rasa malu berbuat buruk, rasa malu karena melanggar kebenaran, rasa malu karena menyimpang dari kebajikan. Sayangnya, banyak dari kita yang terjebak dalam perasaan bersalah yang keliru. Kita merasa malu karena kita punya kelemahan, bukan karena kita tidak mengakuinya.
Kita sering merasa malu terlihat lemah, tetapi kita tidak merasa malu ketika menutupi kelemahan itu dengan kebohongan. Padahal, dalam Dhamma, rasa malu yang benar bukanlah malu pada perasaan atau pengalaman itu sendiri, melainkan malu karena memilih untuk tidak jujur kepada diri sendiri. Buddha sering menekankan pentingnya hiri dan otapa, takut berbuat salah, sebagai dua pelindung batin yang menjaga kita dari kejatuhan moral. Dalam Dhammapada, beliau berkata, mereka yang memiliki rasa malu dan takut akan akibat buruk adalah permata di dunia ini. Rasa malu yang sehat bukanlah tentang menyalahkan diri secara berlebihan, melainkan dorongan hati yang lembut untuk kembali ke jalan yang benar. Misalnya, ketika kita menyadari bahwa kita menyembunyikan rasa iri hati atau dendam dalam hati, dan kita merasa malu bukan karena kita memiliki perasaan itu, tetapi karena kita memilih untuk menutupi dan tidak mau mengakuinya, disitulah benih pertobatan sejati tumbuh. Dengan rasa malu yang sehat, kita tidak terjebak dalam rasa bersalah yang menyesakan, tetapi terdorong untuk berubah dengan penuh kesadaran. Berani mengakui kelemahan dan kesalahan adalah bentuk keberanian spiritual yang luar biasa. Banyak dari kita lebih memilih untuk mempertahankan citra diri yang baik-baik saja, daripada menghadapi kenyataan bahwa kita sedang marah, kecewa, atau penuh luka. Kita berpikir, kalau aku jujur, orang akan melihat aku lemah. Atau, kalau aku mengakui kesalahanku, aku akan kehilangan harga diriku. Padahal, harga diri sejati justru lahir dari keberanian untuk berkata jujur. Buddha mengajarkan bahwa sakca, kebenaran, adalah salah satu kualitas luhur, parami, yang membawa kita pada pembebasan. Jika kita tidak berani berkata jujur pada diri sendiri, bagaimana kita bisa berkembang dalam jalan Dhamma? Tanpa kejujuran, kita hanya membangun menara pasir yang rapuh, indah dari luar, tetapi mudah runtuh. Malu karena tidak mengakui perasaan atau kesalahan juga merupakan pintu untuk memahami hukum karma dengan lebih dalam. Saat kita berbohong pada diri sendiri, kita menciptakan sebab-sebab penderitaan baru. Kita mungkin bisa mengelabui orang lain, tetapi kita tidak bisa mengelabui hukum sebab akibat. Ketidakjujuran batin akan terus menumpuk, menjadi beban yang menghalangi kita untuk merasa ringan dan damai. Sebaliknya, ketika kita berani berkata, "Ya, aku punya kelemahan ini, aku melakukan kesalahan ini, dan aku tidak akan menutupinya lagi," kita sedang menanam benih kebaikan yang akan berbuah kebijaksanaan. Rasa malu bukan untuk menjatuhkan diri, tetapi untuk mengingatkan kita, aku mampu lebih baik dari ini. Aku tidak mau terus hidup dalam tipuan diri. Dengan membiasakan malu karena tidak mengakui kebenaran, kita sedang merawat kualitas batin yang halus dan penuh welas asih. Kita belajar melihat diri kita bukan sebagai makhluk yang harus sempurna tanpa celah, tetapi sebagai manusia yang sedang belajar, yang kadang jatuh, kadang terluka, dan sedang dalam perjalanan panjang menuju kebebasan batin. Rasa malu yang sehat membuat kita tidak mudah puas dengan kebohongan kecil yang kita ciptakan dalam hati, dan mendorong kita untuk terus menyelami kebenaran dengan penuh kesadaran. Inilah bentuk cinta kasih sejati kepada diri sendiri, bukan membenarkan kelemahan, tetapi juga tidak menghukum diri, melainkan dengan penuh kejujuran dan kelembutan berkata, "Aku melihat ini, aku mengakuinya, dan aku berjanji akan berjalan di jalan yang benar." Ketiga, menyadari sepenuhnya bahwa ada konsekuensi sebab akibat. Ini adalah inti dari hukum karma yang diajarkan Buddha. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan sengaja, baik atau buruk, akan menghasilkan buahnya di kemudian hari. Saat kita memilih untuk membohongi diri sendiri, menolak perasaan,
menyangkal kelemahan, membenarkan kesalahan, mungkin kita merasa aman untuk sementara. Namun, di bawah permukaan, kita sedang menanam benih penderitaan yang suatu saat akan berbuah dalam bentuk kegelisahan, penyesalan, bahkan penderitaan yang lebih besar. Hukum karma bekerja tidak peduli kita percaya atau tidak. Ia berjalan seperti api yang membakar atau air yang mengalir. Memahami ini seharusnya membuat kita lebih berhati-hati. Setiap kebohongan kecil yang kita pelihara dalam hati akan menjadi beban, sedangkan setiap kejujuran, sekecil apapun, adalah langkah menuju kebebasan. Dalam Culaka Mawibhanga Sutta, Buddha menjelaskan bahwa tindakan apapun, bahkan sekecil sebutir pasir, akan memberikan akibat sesuai dengan sifatnya. Jika kita jujur pada diri sendiri, kita sedang menciptakan karma baik yang memperkuat batin kita untuk melihat kebenaran lebih dalam lagi. Namun, jika kita terus membohongi diri, kita menciptakan karma buruk berupa keterikatan pada ilusi, yang membuat kita sulit keluar dari lingkaran penderitaan, samsara. Ketika kita menyangkal perasaan kita menciptakan kabut dalam batin yang menghalangi kebijaksanaan tumbuh. Sebaliknya, dengan berkata jujur, "Aku marah," atau "Aku takut," kita sedang membuka pintu untuk melihat akar-akar penderitaan itu, sehingga kita dapat mencabutnya dengan penuh kesadaran. Inilah jalan Dhamma, tidak melarikan diri dari kenyataan, tetapi memandangnya dengan mata terbuka. Kesadaran akan hukum sebab akibat juga mengajarkan kita untuk berhenti mencari pembenaran diri yang semu. Seringkali, kita terjebak dalam upaya membenarkan perilaku kita di dalam hati. Aku marah karena dia salah, aku kecewa karena orang lain tidak adil, atau aku begini karena situasi memaksa. Namun, Buddha mengajarkan bahwa tidak ada satupun keadaan luar yang benar-benar memaksa kita. Semua adalah pilihan batin kita sendiri. Saat kita berkata, "Aku begini karena terpaksa," kita sedang membohongi diri, menyangkal tanggung jawab kita sendiri, dan menciptakan karma buruk berupa ilusi. Kejujuran yang sejati muncul ketika kita berkata, "Ya, aku marah karena aku belum mampu mengendalikan batinku," atau "Aku kecewa karena aku masih melekat pada keinginan." Ini bukan untuk menyalahkan diri, tetapi untuk menyadari, kita adalah pemilik dan pewaris dari tindakan kita sendiri. Tidak ada orang lain yang bisa disalahkan, tidak ada alasan yang bisa menjadi tameng. Hanya dengan jujur seperti ini, kita bisa benar-benar bertumbuh. Menyadari hukum sebab akibat juga membuat kita lebih sabar dan berwelas asih pada diri sendiri. Ketika kita mulai jujur terhadap perasaan kita, mungkin kita akan melihat betapa banyak luka, kemarahan, atau ketakutan yang selama ini kita tutupi. Ini bisa terasa berat, dan kadang kita ingin kembali pada kebohongan lama yang nyaman. Namun, ingatlah, segala sesuatu yang kita alami hari ini adalah hasil dari tindakan di masa lalu, dan apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan masa depan kita. Jika hari ini kita memilih untuk jujur, meski itu sulit, kita sedang menanam benih kebahagiaan yang akan kita tuai di masa depan. Sebaliknya, jika kita terus menipu diri, kita sedang menunda kesempatan untuk benar-benar bebas. Kesadaran ini mengajarkan kita untuk tidak terburu-buru, tidak keras pada diri sendiri, tetapi dengan lembut berkata, "Hari ini aku memilih untuk jujur, meski sulit, karena aku ingin masa depan yang lebih damai." Maka, berhenti membohongi diri bukan sekadar tentang moralitas, tetapi tentang membebaskan diri dari rantai penderitaan. Ketika kita sungguh-sungguh memahami bahwa setiap kebohongan kecil pada diri sendiri akan berdampak, kita akan semakin berhati-hati dalam memilih pikiran, ucapan, dan tindakan kita. Kita akan lebih memilih kejujuran meskipun itu membuat kita harus menghadapi rasa tidak nyaman, karena kita tahu itulah jalan untuk keluar dari penderitaan. Seperti kata Buddha,
Kebohongan membawa pada keterikatan, sedangkan kebenaran membawa pada kebebasan. Dengan menyadari hukum sebab akibat, kita tidak lagi menunda-nunda untuk jujur. Kita berhenti berkata, "Nanti saja aku jujur," kalau sudah siap, dan mulai berkata, "Sekaranglah saatnya aku jujur, karena aku ingin lepas dari penderitaan." Inilah keberanian sejati, menghadapi kenyataan dengan penuh kesadaran dan tidak lagi hidup dalam tipuan batin. Keempat, tidak membenarkan diri termasuk dalam hati. Seringkali, tanpa kita sadari, kita menciptakan pembenaran dalam hati untuk membungkus kelemahan kita agar terasa lebih bisa diterima. Kita berkata dalam hati, "Aku marah karena dia memang salah," atau "Aku iri karena aku juga manusia biasa." Kita membuat alasan-alasan, membangun tameng pembenaran agar kita tidak merasa perlu berubah. Namun, dalam ajaran Buddha, ini adalah bentuk penyesatan batin yang halus, yang justru menghalangi kita untuk benar-benar memahami akar penderitaan. Ketika kita membenarkan kemarahan, kita tidak belajar memahami asalnya. Ketika kita membenarkan iri hati, kita tidak belajar mengurai benang kusut di dalam hati. Membenarkan diri bukanlah jujur. Itu adalah bentuk lain dari membohongi diri yang sering kita anggap wajar. Dalam Majjhima Nikaya, Buddha sering menekankan pentingnya melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, melihat dengan pengetahuan dan penglihatan yang benar. Artinya, kita perlu melihat kemarahan hanya sebagai kemarahan, tanpa label pembenaran. Kita perlu melihat kesedihan hanya sebagai kesedihan, tanpa alasan. Dengan jujur, kita berkata pada diri sendiri, "Ini hanya kemarahan, ini hanya kesedihan, ini hanya rasa iri, tidak lebih." Kita berhenti mencari alasan untuk merasa benar, dan mulai belajar menerima, "Ya, aku masih punya kotoran batin, dan aku sedang belajar untuk melepasnya." Inilah awal dari kebijaksanaan sejati, keberanian untuk tidak membenarkan diri, dan kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita masih sedang belajar. Tidak membenarkan diri juga berarti tidak terjebak dalam sikap kesombongan halus yang membuat kita merasa lebih baik atau lebih benar dari orang lain. Kadang, kita berkata dalam hati, "Aku lebih baik dari dia karena aku lebih sabar." Atau sebaliknya, "Aku lebih buruk dari dia karena aku mudah marah." Ini juga bentuk kebohongan, karena kita sedang mengikat diri pada perbandingan dan menolak melihat kenyataan bahwa setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Dalam Dhamma, Buddha mengajarkan untuk tidak membandingkan, tidak melekat pada aku, milikku, atau diriku. Tidak membenarkan diri adalah belajar melepas label itu semua, sehingga kita bisa melihat kebenaran dengan jernih, bahwa semua perasaan, pikiran, dan pengalaman ini hanya muncul karena sebab dan akan lenyap sesuai hukum alam. Tidak ada yang perlu dibela, tidak ada yang perlu dijadikan pembenaran. Latihan ini menantang, karena kita sering berpikir, kalau aku tidak membenarkan diri, nanti aku akan merasa rendah diri. Padahal, tidak membenarkan diri bukan berarti merendahkan diri, melainkan membebaskan diri dari belenggu ego. Kita berkata pada diri sendiri, "Aku marah, dan aku melihatnya. Aku iri, dan aku melihatnya. Aku punya kelemahan, dan aku melihatnya." Tanpa perlu menyalahkan siapapun, tanpa perlu mencari alasan, hanya mengakui dengan jujur. Ini adalah bentuk kejujuran yang paling mendasar, melihat apa adanya, tanpa topeng, tanpa kilau ilusi. Buddha berkata, "Diri ini bukan milikmu, bukan dirimu, bukan dirimu sendiri." Saat kita berhenti membenarkan diri,
kita membuka ruang bagi kebenaran untuk masuk dan membersihkan batin dari debu ilusi. Akhirnya, dengan tidak membenarkan diri, kita belajar untuk hidup dengan lebih ringan dan penuh welas asih. Kita tidak lagi sibuk mencari alasan untuk setiap kelemahan, tetapi belajar berkata, "Ini bagian dari perjalanan." Kita tidak lagi terjebak dalam lingkaran rasa benar dan salah, tetapi mulai bertanya, apa yang perlu aku pahami di sini? Apa yang bisa aku lepaskan? Tidak membenarkan diri adalah bentuk jujur yang paling dalam, jujur pada batin sendiri, tanpa syarat, tanpa alasan, hanya penerimaan murni yang membuka jalan bagi perubahan sejati. Dengan kejujuran seperti ini, kita berhenti membohongi diri, berhenti membangun cerita palsu di dalam hati, dan mulai melangkah di jalan dhamma dengan ringan, jernih, dan penuh cinta kasih. Kelima, memaafkan diri sendiri adalah bagian penting dari latihan jujur pada diri sendiri. Dalam perjalanan untuk berhenti membohongi diri, kita akan menemukan banyak luka batin, kesalahan masa lalu, dan penyesalan yang mungkin selama ini kita pendam. Kadang, saat kita mulai jujur, kita merasa sangat bersalah. Mengapa dulu aku tidak jujur? Mengapa aku memilih untuk menutupi? Mengapa aku sering membenarkan diri? Perasaan itu wajar, tetapi berhenti dirasa bersalah bukanlah jalan dhamma. Buddha mengajarkan bahwa penyesalan yang bijak adalah pintu menuju perubahan, bukan jerat yang mengikat kita. Memaafkan diri sendiri berarti mengakui kesalahan dengan penuh kesadaran, belajar darinya, dan kemudian melepaskannya. Ini bukan berarti kita mengabaikan kesalahan, tetapi kita berkata, "Aku melihat kesalahanku, aku belajar darinya, dan aku bertekad untuk berubah." Dalam Dhammapada, Buddha mengingatkan, orang bijaksana menghapus kesalahan masa lalu seperti pandai perak membersihkan perak, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Artinya, kita tidak perlu menghukum diri sendiri atas kesalahan masa lalu. Kita belajar menerima bahwa kita manusia biasa, penuh ketidaksempurnaan, tetapi juga penuh potensi untuk tumbuh. Memaafkan diri sendiri adalah langkah menuju kebebasan dari beban masa lalu. Kita berkata dalam hati, "Ya, aku pernah salah, aku pernah menipu diriku sendiri, tetapi hari ini aku memilih untuk berubah. Aku tidak akan lagi membawa kesalahan itu sebagai beban, melainkan sebagai pelajaran yang berharga." Dengan cara ini, kita berhenti memperpanjang penderitaan, dan mulai membuka ruang bagi pertumbuhan dan kedamaian sejati. Memaafkan diri sendiri juga berarti melepaskan rasa kecewa pada diri sendiri yang seringkali menjadi akar kebohongan batin. Banyak dari kita merasa malu dan kecewa karena tidak bisa menjadi sempurna seperti yang kita bayangkan. Kita berpikir, "Aku harus selalu sabar," atau "Aku harus selalu positif." Ketika kenyataan tidak sesuai harapan, kita mulai berbohong pada diri sendiri. Kita pura-pura baik-baik saja, kita menolak mengakui kekecewaan kita. Namun, dengan memaafkan diri sendiri, kita berkata, "Tidak apa-apa kalau aku tidak selalu sabar. Tidak apa-apa kalau aku masih belajar. Aku tetap berharga meski belum sempurna." Ini adalah bentuk welas asih yang sangat mendalam, yang mengalir dari pemahaman Dhamma bahwa semua makhluk, termasuk diri kita sendiri, sedang berjuang dalam perjalanan menuju pembebasan. Memaafkan diri sendiri bukanlah alasan untuk berhenti berusaha, tetapi adalah fondasi untuk terus maju dengan ringan. Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk mengutuk diri sendiri karena kesalahan, tetapi untuk belajar dengan bijak. Dalam Majjhima Nikaya, Buddha berkata, seperti padang yang dilanda badai,
demikian pula batin yang terhantam oleh kesalahan. Namun setelah badai berlalu, langit menjadi cerah. Kita perlu percaya bahwa setiap kesalahan bisa menjadi pupuk bagi pertumbuhan jika kita memetik pelajaran darinya. Saat kita berkata, "Aku memaafkan diriku sendiri," kita sedang membersihkan langit batin kita dari awan gelap yang selama ini menghalangi cahaya kebijaksanaan masuk. Kita berhenti membohongi diri dengan berpura-pura tidak pernah salah, dan mulai berkata dengan jujur, "Aku manusia biasa, aku belajar, dan aku berkembang." Pada akhirnya, memaafkan diri sendiri adalah bentuk kejujuran yang paling lembut dan penuh welas asih. Kita berhenti menghukum diri dengan cerita-cerita kelam di masa lalu, dan mulai menerima diri dengan segala luka, kelemahan, dan perjuangannya. Ini bukan berarti kita menyerah, tetapi justru menjadi dasar untuk melangkah lebih kuat di jalan Dhamma. Kita berkata pada diri sendiri, "Aku memilih untuk jujur, meskipun itu sulit. Aku memilih untuk memaafkan, meskipun hatiku masih terluka. Aku memilih untuk berjalan di jalan kebenaran, dengan penuh cinta dan pengertian." Inilah latihan jujur yang membebaskan, berhenti membohongi diri, berhenti memendam luka, dan mulai berjalan di jalan kehidupan dengan hati yang terbuka dan langkah yang ringan. Berhenti membohongi diri adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Dalam Dhamma, penderitaan muncul karena kita tidak mau melihat kenyataan apa adanya. Kita sering terjebak dalam bayangan tentang siapa diri kita seharusnya, bukan siapa diri kita sebenarnya. Dengan belajar jujur pada diri sendiri, kita berhenti menciptakan ilusi dan mulai menapaki jalan menuju pembebasan batin. Seperti kata Buddha, tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada kebohongan yang kita tanam dalam hati kita sendiri. Jujur pada diri sendiri bukanlah jalan yang mudah. Terkadang kita harus menghadapi luka-luka lama yang selama ini kita abaikan, mengakui kesalahan yang selama ini kita sembunyikan, dan menerima bahwa kita adalah manusia yang tak sempurna. Namun, inilah latihan spiritual yang mendalam, melihat kebenaran dengan mata batin yang terbuka, bukan untuk menyakiti diri, tetapi untuk melepaskan beban yang selama ini kita pikul tanpa sadar. Ketika kita mulai jujur pada diri sendiri, kita menciptakan ruang untuk bertumbuh, untuk berubah, dan untuk berbahagia dengan keutuhan diri kita, tanpa harus menjadi orang lain. Kita belajar mencintai diri kita sebagaimana adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan. Inilah bentuk welas asih yang sejati, yang dimulai dari dalam batin kita sendiri. Semoga kita semua dapat berhenti membohongi diri, belajar jujur kepada diri sendiri, dan melangkah di jalan Dhamma dengan penuh kesadaran. Karena pada akhirnya, kejujuran pada diri sendiri adalah kunci untuk membuka pintu menuju kebebasan sejati, kebahagiaan yang tidak tergoyahkan, dan kehidupan yang penuh makna.